Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi ta'ala hadiyatan ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Ila jamil yaqulu salim ila jamil kathina qawmi ila jamil tabi'in ila jamil ulama wa awliya billahi wa وإلى جميع المحدثين والمفسرين وهشام شيخ إمام الطبري وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ جلالة الأسيوطي والشيخ جلال الدين المحلي والشيخ الأشرف والشيخ إمام ابن كثير والشيخ أحمد العلوي والشيخ القرطبي والشيخ نووي البندري والشيخ الشكوري والشيخ متولي الشعراوي والشيخ مقبول الزهيري والشيخ قريشي والشيخ بشير مصطفى رمضان وإلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهدوا لله رب الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 8. Halaman 20. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun
min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin bi'sa mashtara bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Ayat kita maknani walamma ja'ahum lan nalikane nekani hum ing Bani Israil apa kitabun kitab min indillahi saking kersane Allah musaddiqun kang beneraken lima marang barang ma'ahum kang tetep ing dalem sertane Bani Israil wa kanu hale ana sapa Bani Israil min qablu saking sadurunge tumekane kitab iku yastaftihuna padha amrih pitulungan sapa Bani Israil alal ladzina ing atase wong-wong kafaru kang padha kafir sapa alladzina falamma ja'ahum mongko nalikane nekani hum ing Bani Israil apa ma barang arafu kang padha weruh sapa Bani Israil kafaru mongko padha kufur sapa Bani Israil bihi sebab man falaknatullahi mongko utawi laknate Gusti Allah iku alal kafirina ing atase wong kang kafir kabeh biksana Allah banget utawi swiji-wiji istarau kang padha tuku sapa Bani Israil bihi kelawan ma anfusahum ing awake Bani Israil apa ayyakfuru yaiku yen to padha kufur sapa Bani Israil bima kawan barang anzala kang wis nurunake sapa Allah ing man bagian krana lanjut ayyunazila ing atase yen to nurunake sapa Allah min fadlihi saking kanugrahane Allah alaman ing atase wong yasha kang kersakake sapa Allah ing man min ibadihi bayane saking pira-pira kawulane Gusti Allah babau mongko padha bali sapa Bani Israil bigodobin kelawan oleh bendu ala godobin ing atase bendu walil kafirina lan iku kedue wong-wong kafir adabun utawi siksa muhinun kang ino kita wawas syarikun golong dosa songo sangan dosa Bani Israil sadurunge kautusi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dheweke padha ngedhok-ngedhokaken bakal kautusi Kanjeng Nabi akhir zaman tegese nalika dheweke pinuju peperangan karo wong kafir dheweke padha sumbar-sumbar awas Nabi akhir zaman wis tumeka sira kabeh bakal kita kalahaken
kita bakal dadi bolone nabi akhir zaman. Angin bareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis utus kanthi nggawa kitab kang nyocoki marang kitab-kitab Bani Israil. Lan Bani Israil ketekan perkara kang sejatine wis padha diweruhi dening dheweke malah padha kasut. Mula laknate Allah Ta'ala tetep ing atase wong kang padha kafir. Apa sebabe Bani Israil padha duweni sikap kang kaya mengkono? Ora liwat saking kuwatir ilang pengaruhe. Mula kala banget oleh ijoli pengaruhe dan ijolaken kelawan ngukuhi wahyu kan turunaken dening Allah Ta'ala. Kanjeng turunaken dening Allah Ta'ala. Apa sebabe nganti kaya mengkono? Ora liwat jalaran saka iri hati. Ini Allah Ta'ala nurunaken kanugrahane marang wong-wong kang den kersaken yaiku Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Bani Israil nampa bendukan tumpah-tumpah. Maknani kalimat tenggone kitab Bab Nuzul Asbabun Nuzul niku dipun ceritaken asbabun nuzul ayat ini. Jadi asbabun nuzul ayat niki teng tafsir Al-Ifris boten diterangkan kata. Tapi sampun niku ketik Mas pun maos mungkin kalau paham pun maksudnya tafsir Al-Ifris kan. Tapi cerita lengkapnya seperti ini. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim min Tariq Sa'id al-Ikrimah an Ibnu Abbas. Iki sahabat Ibnu Abi Hatim meriwayatkan jalur cerita ini saking Sa'id utawa saking Ikrimah saking sahabat Ibnu Abbas. Ya napa asbabun nuzul ayat iki? Asbabun nuzul ayat iki anna yahuda kanu yastaftiquna al-Ausi wal Khazraji bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mab'atsi. Jadi asbabun nuzul si dhisik niku wong Yahudi, orang-orang Yahudi dulu niku memohon kedatangan Rasulullah sadare Kanjeng Nabi diutus. Bahkan sadare Kanjeng Nabi lahir. Niku orang-orang Yahudi sudah berharap supaya Nabi akhir zaman itu datang. Sekarang kenapa? Wong-wong Yahudi itu penggaweane senengane perang. Pun kebiasaan senengane perang. Kayak sakniki. Nah, ketika itu suku di Madinah itu ada banyak, tapi dua suku besar yang nanti kalau ceritakan, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Jadi orang Yahudi itu berperang kali suku Aus dan suku Khazraj. Nah, orang Yahudi sendiri itu terdiri dari beberapa klan dan beberapa faksi. Tapi beberapa kumpulan yang ini kalau pun ceritakan Bani Qaynuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Perang ini silih berganti. Yo kadang perang musuh Aus, musuh Khazraj. Pokoknya perang itu silih berganti. Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi. Itu pun kayak dia kaya ngoten. Makanya saiki kaya wingi perang Jokowi sampai Prabowo dilalah saiki dadi bodoh. Padahal dhisik perangi kaya tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi.
sak mantune Gusti Allah niku ngutus falamma ba'atsahu Allahu minal arabi. Sak mantune Gusti Allah niku ngutus Nabi akhir zaman itu minal arabi, saking bangsa Arab. Kafaru bihi wajahadu makanu yaquluna fi. Setelah mereka tahu kalau Nabi akhir zaman ini dari bangsa Arab, maka orang-orang Yahudi itu podo kufur kabeh, podo ingkar kabeh. Padahal dhisik niku lek cerita kaya ngono menilai anak zaman awas kok iku nabiku. Sampai-sampai sahabat Mu'ad bin Jabal, Bashar bin Barok kali Daud bin Salamah niku ngomong kali nanggone wong-wong Yahudi. Ya masyarul Yahudi, kumpulan wong Yahudi, ittaqullah wa aslimu, takwa sira kabeh marang Allah lan mlebu Islam. Faqad kuntum tastafiquna alaina bi Muhammadin wa nahnu ahli syirkin. Dhisik awak niku temen lek perang jaluk supaya menang niku diutus Kanjeng Nabi Muhammad. Lah awak niku biar ahli syirik. Saiki wis teko rupa Kanjeng Nabi Muhammad kok awakmu ora gelem iman. Ajeng turunlah ayat ini. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Jadi sak mantune Allah ngutus rasul iki saking bangsa Arab, ternyata tiang-tiang Yahudi boten iman, malah kufur. Akhirnya turunlah ayat ini, walamma ja'ahum kitabun min indillah. Dan setelah sampai kepada mereka kitab, yang dimaksud kitab yang ini adalah Al-Quran min indillah, dari sisi Allah, musyaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Isinya membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab terdahulu, yaitu benar Taurat, benar Injil. Wong Yahudi, ketika itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu mendapat julukan ahli kitab. Beda dengan orang-orang asli Arab yang saat itu masih dalam keadaan musyrik. Mereka dikatakan orang musyrik. Wong Arab itu ketika sing boten iman kali Kanjeng Nabi dikatakan musyrik. Tapi kalau orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu dikatakan ahli kitab. Lah wong-wong masyarakat Mekah saat itu, masyarakat Arab saat itu masih menyembah berhala. Nah, tiang-tiang Yahudi ini sebenarnya lek meneh bakal orang nabi akhir zaman jenenge Ahmad utawa Muhammad. Itu diriwayatkan tenggone Taurat diceritakan, teng Injil diceritakan. Jadi orang-orang yang ahli kitab niku sakjane ngerti lek meneh ku bakal orang nabi akhir zaman jenenge Muhammad. Sampai-sampai diriwayatkan itu ketika Nabi Muhammad masih dari dilahirkan, niku wong-wong Yahudi, orang-orang Bani Israel, niku menamai anaknya dengan Muhammad. Jadi anak itu dijenengi Muhammad. Sok ngerti anakku ini bakal jadi nabi akhir zaman. Jadi sampai koyo ngoten seneng menanti nabi akhir zaman. Ketika niku orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi niku menanti nabi akhir zaman yang sudah diceritakan dalam kitab Taurat, bahwasanya nanti nabi akhir zaman ada yang pernah diutus atas nama Muhammad, anak dijeneng Muhammad. Ternyata sakwantune Kanjeng Nabi diutus beto Al-Quran, nikmat beto kitab, yang kitab itu man isine bener kitab-kitab sebelumnya. Ternyata mereka sebab Nabi akhir zaman sing dijanjikan kali Allah itu bukan dari kalangan Bani Israel.
Nabi akhir zaman sing dijanjekno kanggone kitab Taurat itu bukan dari kaumnya, tapi ternyata dari kaum Arab. Akhirnya tiang-tiang Yahudi, tiang-tiang Bani Israel kecewa. Sebab apa? Nabi, cek zaman Nabi Yakub sampai Nabi Isa, itu kabeh Nabi itu saking Bani Israel. Ya, jadi ini bisa kan perlu terangkan bahwasanya Israel itu kan dari keturunan Yakub. Dan kan Nabi Yakub sampai Nabi Isa, ini kok kabeh Nabi itu saking Bani Israel. Dilarang apa sekali Nabi akhir zaman kok duduk tekuk Bani Israel. Turunan Kanjeng Nabi itu dinasab bin Ismail bin Ibrahim. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu saking bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, orang Arab itu memang senang ambil identitas nasab itu, suka mengumpulkan nasabnya. Ketika tahu kalau Nabi Muhammad itu bukan dari golongan bangsanya, sanes dari Bani Israel, ternyata Nabi akhir zaman itu dari Arab, maka orang-orang Yahudi itu, orang-orang Bani Israel itu pada kubur Israel. Maka kita dalam ayat 87 kan ayat ini dikatakan afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Jadi tiang-tiang Yahudi tentang zaman Kanjeng Nabi itu ngerti Kanjeng Nabi ini memang Nabi akhir zaman. Makanya ketika Islam ketika Kanjeng Nabi dakwah pertama itu iman pertama Kanjeng Nabi itu Sayyidah Khadijah. Jadi orang pertama sing iman marang Kanjeng Nabi itu istrinya Sayyidah Khadijah. Sebab apa? Sayyidah Khadijah itu enggak ada dulur, enggak ada paman. Jenenge Waraqah bin Naufal. Waraqah ini seorang pendeta sing nyol. Nah, ini pendeta sing nyol ini banyak ahli kitab. Benar-benar ahli kitab, wis kiai ini. Jadi ngerti Muhammad ini bakal jadi nabi akhir zaman. Makanya sing ngejek sing mau lamar Kanjeng Nabi itu sanes sing lamar di sini itu sing dapat kerja. Jadi saya dapat kerja sing lamar Kanjeng Nabi di sini itu saya dapat kerja. Sanes Kanjeng Nabi sing melamar Khadijah boten, karena Khadijah ini ngerti saking pamannya, saking dulure bahwasanya Muhammad ini sudah ada ciri-cirinya, punya ciri-ciri dari bakal jadi nabi. Maka Sayyidah Khadijah ngecek supaya ngelamar Kanjeng Nabi. Awalnya Sayyidah Khadijah dia pinter. Sayyidah Khadijah ketika itu umur 40. Umur 40 status pun rondone ping pindho. Anaknya telu. Mari ngono. Tapi Nabi Kanjeng Nabi sing cek Joko umure selawi. Ini awalnya pinter, tapi karena niku nopo wis becet takdir ngoten. Akhirnya Sayyidah Khadijah sing umur sekawan dosa menikah kali Kanjeng Nabi sing umur 90. Karena apa? Karena Sayyidah Khadijah ini pun suara plek iki meneh bakal jadi nabi akhir zaman. Karena memang dikasih tahu kali Waraqah bin Naufal. Lanjutannya ayat wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Asbabun nuzul sing ayat ini itu diceritakan kados kita. Karena orang-orang Yahudi memang kan biyen zaman seneng ke zaman dulu ini orang-orang Yahudi itu suka perang.
enten Yahudi Khaybar niku perang kali suku Hotofan. Hotofan tulisannya. Setiap kali perang wong Yahudi itu mesti kalah. Jadi asbabun nuzulnya seperti itu. Setiap kali perang wong Yahudi itu mesti kalah. Akhirnya orang Yahudi itu dungo ini kados pekaten. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin nabiyil ummi alladhi wa'adtana an takhrijahu lana fi akhir zaman illa nasrtana alaihim. Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan kelawan hakke Kanjeng Nabi sing ummi sing jenengan sampun janjeni bakal jenengan utus ketika akhir zaman datang untuk supaya Kanjeng Nabi itu membantu kami mengalahkan orang-orang suku Hotofan, orang-orang kafir. Jadi kayak umat-umat terdahulu bahkan sebelum Kanjeng Nabi lahir itu Kanjeng Nabi sampun tidak bertawasul. Ini kita tawasul. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin nabiyil ummi fi akhir zaman. Ya Allah, kelawan hati Kanjeng Nabi sing bakal jenengan utus ing dalem akhir zaman menangno perang niki. Bunga kaya ngoten wong-wong Yahudi itu. Nah kok sakniki ada golongan orang Islam yang mengkafirkan tawasul, dianggap syirik, perbuatan syirik. Padahal orang-orang Yahudi ketika itu Kanjeng Nabi dereng lahir, niku tawasul marang Kanjeng. Niku enten pun dalilnya pun jelas iki. Kan beberapa tafsir Asy-Syafi'i diceritakan seperti itu. Redaksinya persis. Jadi cara sakniki tawasul bijani Sayyidina Muhammad. Tapi lek dhisik tawasulnya boten ngoten. Bihaqi orang-orang Yahudi itu tawasulnya bihaqi Muhammadin Nabi Ummi alladzi wa'adtana an tukhrijana fi akhir zaman. Atau saat itu Kanjeng Nabi dari lahir dari diutus. Jadi orang-orang dulu, umat-umat dahulu itu sampun tawasul marang Kanjeng Nabi. Jadi kalau panjenengan tawasul marang Kanjeng Nabi boten usah khawatir wong-wong Yahudi mawon tawasul kok normal kita sing Islam. Lah mari tawasul kaya ngoten perang yo menang. Jadi tanpa agar baru kayak tawasul kados ngoten akhir perang itu menang. Perang menang. Lah sakarep niku nggih karena memang wa kanu min qabl yastafihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka itu sebelumnya memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Jadi memohon berdoa tawasul marang Allah, tawasul marang menyebut nama Kanjeng Nabi. Setelah itu perang menang, lanjutannya ayat falamma ja'ahum ma arafu kafarubi. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka mengingkarinya. Bismillah Nabi akhir zaman itu datang, Nabi Muhammad diutus. Karena Nabi itu sanes saking Bani Israel, karena Nabi itu saking bangsa Arab, akhirnya mereka itu ingkar. Kalau maja'ahum ma'arafu kafarubi, karena mereka ingkar marang Kanjeng Nabi, falaknatullahi alal kafirin, falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir. Penurut tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwasanya orang kafir yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi. Memang orang Yahudi itu sudah mendapatkan emas dilaknat oleh Allah. Lanjutannya ayat bi'sanastaro bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bahyan ayyunazzilallahu min fadli. Bi'sanastaro bihi anfusahumnya apa yang telah mereka tukarkan dengan diri mereka sendiri.
Kan tafsir Munir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini dikatakan seperti ini. Ya'lamul yahudu al-mu'ashiruna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu an-nabiyyu al-mubasyaru bihi fit Taurat. Kabeh kaum Yahudi, wong Yahudi kabeh yang hidup sezaman kali Rasulullah, sing hidup sezaman kali Rasulullah, niku ngerti lek Muhammad ini adalah nabi yang diceritakan di dalam Taurat. Jadi orang-orang Yahudi ini mengerti ini Muhammad ini memang nabi yang diceritakan dalam kitab Taurat. Ini sesuai kali surah Al-Baqarah ayat 146 juz kali. Bikin juz kali ini ku enten ayat kata sekatan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong Yahudi, wong-wong Nasrani atainahum yang telah kami beri kitab di rumah Taurat dan Injil, ya'rifunahu iku ngerti kanjeng Nabi kama ya'rifuna abna'ahum, koyok ngerti anak dhewe. Jadi karena memang kanjeng Nabi itu sudah diceritakan, ciri-ciri ini pun diceritakan kan dari Injil dan Taurat, itu mereka dikatakan mereka itu tahu, mereka tahu kalau memang itu Muhammad itu nabi akhir zaman. Terus kami menggoni tafsir Al-Munir, walakinnahum lam yu'minu hasadan wa baghyan, tetapi mereka tidak mau beriman karena hasud. Soal hasud itu kan perkara yang namun nabi akhir zaman diutus bukan dari kaum Bani Israel tapi dari kaum Arab. Maka dari itu Allah memberi celaan yang keras terhadap mereka dengan ayat ini. Diksamas taruh di anfusum, alangkah buruknya apa yang telah mereka tukarkan dengan diri mereka sendiri. Meriki ada kata istaro, diksamas taruh. Istaro niku adalah fi'il madhi. Istaro itu adalah fi'il madhi. Dan memiliki dimaknani istaro kan tuku. Jadi memiliki adalah fi'il madhi. Nopo kok niki dapat fi'il madhi? Niki menunjukkan bahwa penolakan itu sudah terjadi sebelum turunnya ayat ini. Terus ngeten, tiang-tiang Yahudi ayat ini surah Al-Baqarah ini kan termasuk surah Madaniyah. Kan ini surah Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah. Nah, wong-wong Yahudi niku sebelum ayat ini turun, niku sudah percaya kalian Nabi. Sebab apa? Sebab orang-orang Yahudi niku kok kepiran ketika Nabi tasik teng Mekah, niku orang-orang Yahudi teng Madinah wis krungu. Walaupun saat itu dari enten WA, dari enten telepon, dari enten sebagainya, tapi kan mobilisasi orang dari Mekah ke Madinah kan enten untuk berdagang, untuk apa? Orang dari Mekah ke Madinah, orang Madinah ke Mekah. Nah orang yang dari Mekah ke Madinah itu membawa kabar nang Mekah ono Nabi. Ciri-cirinya bodoh, ambek nang Taurat, ambek nang Injil. Jenenge yo Muhammad. Yo nabine ummi, boten saged maca, boten saged nulis. Ayat niki dereng turun, nggih. Ayat 8 basa Soma niki dereng turun. Ayat 90 niki dereng turun. Orang-orang Yahudi Madinah niku sudah ingkar kali Rasulullah. Maka yang memiliki dikatakan fi'il madhi istaro, bicara istaro bihi anfusahum, karena mereka niku sampun kufur malam Rasulullah sebelum ayat ini turun. Sebab dia itu kan dari tersetan Madinah itu pun kerungu oleh tanggungnya Mekah Nabi. Ketika tahu kalau Nabi itu bukan dari kaum Bani Israel, ketika tahu kalau Nabi yang diangkat menjadi Rasulullah ini adalah dari bangsa Arab, maka mereka ketika itu sudah kufur. Maka di lanjutannya ayat Zallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi.
dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki. Bagian krono lanjut, lanjut itu dengki. Karena lanjut ayyunazzilallahu min fadli, bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Mriki Gusti Allah boten menyebut dengan jelas nama Nabi Muhammad. Jenengan teliti ya, ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Gusti Allah boten menyebut nama, boten menyebut nama yang jelas. Ini ngomong ini kali Muhammad betul. Ini menurut tafsir Al-Misbah diterangkan. Ini menjadi pelajaran bagi kita, karena ayat ini memang tidak menyebut nama Muhammad secara langsung. Maka dari itu kula kali panjenengan ojo sampai duweni sifat hasud. Jadi ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha. Gusti Allah itu ngerso berkehendak memberikan fadlihnya, memberikan kanugerahnya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Umpama jenengan duwe dulur, kok dulur iki sing kirangan sing sugih, kirangan sing pangkat, Allah itu paling berkehendak seperti itu. Awakmu ojo sampai kasut. Jadi memang pada ayat ini Allah tidak menyebut nama Muhammad secara jelas. Ini menjadi ibarat bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Ojo sampai hasud marang wong liya. Sebab apa? Allah itu berkehendak memberikan keutamaannya min fadlihi. Allah itu berhak memberikan kanugerah, memberikan fadilahnya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Mula-mula kali panjenengan sedaya pun sampai dua sifat hasud. Sebab Allah itu berkehendak memberikan fadilahnya kepada siapa saja yang dikehendaki. Lanjutannya ayat faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka dari itu mereka mendapatkan murka sesudah mendapat murka. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka mendapatkan murka di atas murka. Tafsir Jalalain itu dijelaskan atasnya. Jadi sadari Kanjeng Nabi diutus, niku orang-orang Bani Israel, orang-orang Bani Israel. Niku sampun angsal godhog ping 7. Apa godhognya? Siji godhog yang pertama yaitu tafsir Jalalain diterangkan bitaqyi Taurat, dengan menyia-nyiakan Taurat. Jadi orang Bani Israel pertama niku oleh godhog saking Allah karena mereka menyia-nyiakan Taurat. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Godhog yang kedua wal kufri bi Isa, mufuri Nabi Isa. Jadi mereka sebelum Kanjeng Nabi diutus itu sudah mendapatkan godhog yang tinggi, yaitu menyia-nyiakan Taurat dan kufur terhadap Nabi Isa. Lanjut ayat sing terakhir walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Tafsir Kaswawi ini dikatakan seperti ini, siksaan yang menghinakan itu adalah siksaan dunia dan akhirat. Jadi sing ino orang-orang Yahudi yang kafir nggih marang Kanjeng Nabi, gak iman marang Kanjeng Nabi, gak iman marang Quran. Iku ino nang dunya, ino nang akhirat. Niku teng akhirat bakal abadan. Beda karo orang-orang Islam nggih. Niku sing nglakoni maksiat orang nang dunya. Niku boten muhinun. Orang-orang Islam yang melakukan maksiat di dunia niku tetap angsal azab dan akhirat, tetap mlebu neraka. Kemudian dikatakan niku litakhir,